Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala sawjala minad dunya hatta al-akhirah. Li ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatil kiram thumma nakhusuhu li hadrati Syekh Muhammad Baqi as-syahid al-alim al-amil wal ustadzil muhadditsil mutqin Al-Kamil Maulana Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu an wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Syauli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faya'murullahu ta'ala munadiyan yunadi ayna fulan ibni fulan ayna fulan ibnu fulan fulanah fayashrafun nasu ay fayarfa'un nasu ru'usahum lidzalika sauti. Faya'muru mongko nuli perintah sapa Allahu ta'ala Gusti ta'ala munadiyan ing malaikat kang undang-undang yunadi kang hale undang-undang sapa munadi undang-undange aena iku ana ngendi fulanu benu fulanah utawi kang jeneng fulan bin fulanah. Fayasrafu mongko nuli ngangkat sapa annasu para manusa ay fayarfa'u mongko nuli tegese ngangkat sapa annasu para manusa ngangkat ru'usahum ing pira-pira sirena selidali kasoti krono arae mengkono-mengkono ana suara undang-undang wa yakhrujulan metu apa zalikal munadi mengkono-mengkono malaikat kang undang-undang midzalikal mauqifi saking mengkono-mengkono nggon ngadeg fa idza waqafa mongko nalikane fa idza waqafa mongko nalikane baina yadayi rabbi fa idza waqafa mongko nalikane kandhek sapa munadi baina yadayi rabbil alamin ing dalem antarane ngersane Allah Subhanahu wa taala kang mengarani makhluk saalam kabeh. Wila bangoten ngendikaaken aena iku ana ngendi ashabul mahalimi utawi pira-pira wong kang berbuat pira-pira zalim fayunati mongko nuli undang-undang wayunati mongko nuli undang-undang sapa munadin rajulan ing wong lanang rajulan tur ing wong lanang suwiji faya khudhu mongko nuli ngalap apa min hasanatihi atau jukut apa min hasanatihi saking pira-pira kebagusane rajul watudfa'u lan den wehaken apa hasanat ilaman maring wong zalamahu kang nganiaya sapa rajul hu ing man fayoma idzin mongko ing dalem dina kiamah la dinaro ora ana dinar iku mujud wala dirham lan ora ana dirham iku mujud ila ukhidha ila angin anane ukhidha tin pendet atau tin cukut apa minnal hasanati saking pira-pira amal pahalane amal kebagusan waruda lan dibalekaken apa minas sayiati saking pira-pira amal kealanan palaya zalu namung nuli ora gingsir-gingsir sapa rajulan iku yastaufuna amrih nuhoni sapa rajul min hasanatihi saking pira-pira amal kebagusane rajul hatta layab kok hingga ora tinggal atau ora tetap lahu kedhe rajul apa hasanatun pahala amal kebagusan wiji fayu khodu mongko nuli den jukut
apa min sayiatihim saking piro-piro amal keburukane rojul. Fanuroddu alaihi fanuroddu mongko nuliden pila akan alih ngatasé rojul. Fa idza faragha mongko nalikane wis rampung apa min hasanatihi saking piro-piro amal kebagusane rojul. Qabla eku kila mongko den ngendikaaken lahu kadhe rojul irji ya balika sapa sira ila ummikal hawiyah ila ummika maringgon tetep sira al hawiyata ya neraka hawiyah ay jahannama tegese neraka jahanam. Dah dulu saya baca saya terangkan. Nah, pada saat ya semua manusia dikumpulkan di suatu tempat yang namanya mahsyar, gon kumpul ya atau padang mahsyar. Maka pada saat itu pula keterangan yang sebelumnya itu ya mereka itu ada yang keringatnya ya nyampe di mata kaki, ada yang keringatnya sudah nyampe ke paha, ada yang keringatnya ya nyampe udah ke perut ya, bahkan keringat tersebut sudah sampai mau menenggelamkan mereka manusia-manusia yang ada di padang mahsyar. Jadi keseluruhan itu bukannya sama ya, berarti beda-beda. Ada yang keringatnya ya sampai ke di mata kaki, ada yang sampai ke betis atau paha, dan juga nyampe ke perut, dan juga nyampe sudah mau menenggelamkan ya manusia pada saat itu. Nah, keberadaan dan keadaan semua manusia di padang mahsyar yang seperti itu ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terhadap malaikat ya, yang malaikat tersebut suruh manggil-manggil atau undang fayak murullahu munadian ya, yunadi ayna fulan bin fulana. Maka ya malaikat yang diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil-manggil ya satu persatu daripada hamba-hamba Allah atau para manusia yang ada di padang mahsyar tersebut itu. Aina fulan bin fulana, aina fulan bin fulana, dipanggil satu per satu. Maka pada saat itu pula fayasrofun nasu ay fayarfaun nasu ru'usahum lidzalika sholati, maka semua manusia yang ada ya di padang mahsyar ya, jadi jumlahnya bukan miliaran lagi ya, bahkan triliunan, karena manusia pada mulai pada saat atau waktu ya umatnya beliau Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia di akhir zaman kumpul jadi satu, dipanggil oleh malaikat-malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikatul munadi ya, yunadi ya, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil. Maka seluruh ya manusia yang ada di padang mahsyar itu ya, semuanya itu pada mendengarkan apa semua apa itu kepalanya ya, kepalanya akhirnya mengangkat kepala, diangkat begini memperhatikan dari mana katakanlah sumber daripada suara yang manggil ya, pada ngangkat kepala nih, dari mendengarkan kepala mereka semuanya ya. Wa yakhruju dzalikal munadi min dzalikal mauqifi, maka pada saat itu pula malaikat yang manggil keluar dari tempat mereka berdiam atau berdiri ya di tempat itu, di padang mahsyar. Fa idza waqafa baina yadayi rabbil alamina ila ana ashabul magharim, dan juga para malaikat yang undang-undang yang manggil tersebut keluar terus baina yadayi rabbil alamina, di antara di hadrohnya ya Allah Subhanahu wa taala ya, yang zat yang zat kang mengerani
makhluk sealam kabeh. Kila aina ashabul mahdhulim. Terus dilanjutkan ya, memanggil-manggil aina ashabul mahdhulim. Ya, mana orang-orang yang pada hidup di dunianya itu suka menganiaya, menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Yang namanya menyakiti bukan namanya umpamanya gaplok, memukul, ya nendang atau apa saja. Yang namanya menyakiti dari urusan hal masalah segi ucapan juga itu sudah terbiasa. Ya karena apa? Ya antar satu dengan yang lainnya yang namanya menyakiti, sebelum umpamanya organ tubuh manusia yang bersangkutan yang menyakiti turun tangan, otomatis kan jelas ucapannya dulu, ucapan dulu yang keluar, ya, yang keluar ya ucapan, ya, karena ya ucapan itu bahkan lebih tajam, ya, lebih tajam dibanding tajamnya di pisau. Ya, kalau tajamnya pisau ya dibacokkan atau di apa itu goreskan terhadap orang lain, itu umpamanya sakitnya seketika saat itu, ya, seketika saat itu, paling ya lama-lamanya sehari 2 hari. Kalau diobatin ya sudah rasa sakitnya hilang. Tapi kalau yang ditimbulkan daripada menyakiti seseorang, yang ditimbulkan dari sebuah ucapan, ya, pembicaraan itu ya bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, ingat terus, ya, ingat. Maka dari itu ya kita semua masih diberi anugerah panjang umur, selamat, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ya hendaknya antara satu dengan yang lainnya, baik itu kenal atau lebih-lebih belum kenal, ya jangan suka menyakiti ya, menyakiti ya orang lain. Menyakiti terhadap orang lain itu sama juga menyakiti diri sendiri, ya. Nah, keterangannya juga salamatul insan bihidil lisan, karena letak keselamatan seorang manusia itu terletak pada ucapannya atau lisannya. Itu yang harus hati-hati. Nah, ucapan yang sudah keluar itu tidak bisa ditarik kembali, ya, tidak bisa ditarik kembali, nggak bisa. Ya, maka dari itu juga harus hati-hati dalam bicara, baik dengan siapa saja. Nah, itu harus pakai, terutama diutamakan itu harus pakai adab dulu, ya, yang diutamakan adab, sopan santun, etika, ya, etika atau perilaku, ya. Nah, itu yang harus dikedepankan, ya, karena apa, seseorang yang tidak mempunyai adab itu sebagaimana kayak lalat, lalat, laisal adab kalzubab, ya, karena seseorang yang katakanlah tidak mengedepankan adab, ya, sopan santun dalam segi hal ihwal apa saja, itu kata beliau Rasul kalzubab, seperti halnya kayak lalat. Si lalat gimana? Yang namanya lalat itu mencelok hinggap ke mana saja, ya, kemana saja, ke kotoran, kena ngaji, sampah, ya, hinggap ke makanan, ya. Nah itu, ya, itu lalat, ya. Itu harus dikedepankan dan juga harus dirubah, ya. Terus lagi, ya, dalam segi bicara lagi, ya, antara itu juga harus cara bahasa kasar, bahasa Jawanya ingok-ingok. Ingok itu deleng-deleng. Saya lawan bicaranya sama siapa? Ya, cara faktor usia, ya, usianya lebih tua dari ya dia daripada aku, umpama daripada saya, itu juga harus pakai katakanlah ungguh sopan santun dalam segi bicara. Karena apa? Seseorang yang pengen dimuliakan, pengen dihormati oleh orang lain, maka hormatilah, wajib ya hormatilah, muliakanlah diri pribadi sendiri dulu, ya. Nah itu, jadi kalau dalam bicara itu harus dijaga, harus hati-hati, ya, dari awal, ya. Masalah kayak pembicaraan atau ucapan itu kalau sudah keluar, apalagi menyakiti, itu akan lebih tajam,
ya daripada tajamnya pisau. Ya, nah itu. Nah, kelak ya malaikat-malaikat yang ditugaskan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya manggil-manggil ya aina ashabul mazalim, aina ashabul mazalim. Di mana ya gerangan mereka-mereka orang-orang yang pada hidup di dunianya itu suka menyakiti, suka zalim atau suka menyakiti. Ya, lebih-lebih menyakiti diri sendiri ya, menyakiti diri sendiri ya. Karena ya hal kayak menyakiti diri sendiri atau lebih-lebih menyakiti ya diri orang lain itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Fayunati rojulan ya fayunati mengonri undang-undang sapa munadi ya munadi itu malaikat yang manggil-manggil atau undang-undang rojulan maknanya artinya wong lanang ya gitu. Ini dipanggil-panggil rojul ya fayukhadhu min hasanatihi wa tudfau ila man zalamahu fayubayyin. Maka di hari itu pula, di hari kiamat, dipanggil-panggil oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala ya orang yang menyakiti dan orang yang disakiti, orang yang berbuat zalim dan orang yang dizolimi. Maka ya di saat itu pula orang-orang yang suka menzolimi atau berbuat aniaya, menyakiti terhadap orang lain, dipanggil kedua-duanya ya oleh malaikat. Maka semua sebagian ya amal kebaikannya orang yang menyakiti itu diambil fayukhadhu min hasanatihi, diambil pahala amal solehnya atau amal baiknya, terus diambil diserahkan terhadap orang yang dizolimi. Dibukakan cukup amal kebaikannya ya diambil terus diserahkan atau diberikan terhadap orang yang dizolimi pada waktu hidup di dunianya. Nah seperti itu ya. Nah itu kalaupun amal ya hasanah atau amal kebaikannya banyak, kalau amal kebaikannya cuma segitu-gitunya ya yang diambil ludes. Iya, nggak punya amal kebaikan lagi. Nah, seandainya ya yang bersangkutan mau diambil amal kebaikannya itu tidak ada, maka ya amal keburukan orang yang disakiti, amal keburukan ya orang yang disakiti diambil diberikan terhadap orang yang menyakiti. Kalau amal hasanah atau amal kebaikannya orang yang menzolimi itu tidak ada, maka amal keburukan daripada orang yang disakiti pada waktu hidup di dunianya diambil terus diburukakan atau diberikan terhadap orang yang menyakiti. Nah itu ya pada saat itu fayoma idin ing dalam dinak ya yamah, maka ya la dinaro wala dirhama, la dinaro wala dirhama, la dinaro ora ono dinar iku maujud, wala dirham lan ora ono dirham maujud. Lah apa itu dinar dan dirham? Dinar dirham itu adalah mata uang di negara Timur Tengah lagi tempo dulu. Sekarang real. Nah, sekarang real. Dulu itu dinar, terus dirham. Ya. Nah, apalagi bicara masalah ya di hari kiamat, wala dinaro wala dirhama. Orang bisa dibayar nganggo dirham, tidak dibayar pakai dinar. Andai umpama bisa di sana dibayar pakai dinar atau pakai dirham, ya seorang muslim yang telah meninggal dunia, masa harta bendanya dibawakan semua? Kan enggak. Ya, walaupun umpamanya ya cara kesejahteraan, taraf kesejahteraan hidup di dunianya itu termasuk ahniya atau minal ahniya, dari golongannya orang-orang yang kaya, sekalipun tidak ya harta benda yang ia punyai dibawa ke liang kubur ya. Nah itu ila ukhidha minal hasanati waruda minas sayiati. Nah ini ya
Wa ila karena tidak ada dirham, tidak ada dinar, ukhidha mongko dicukut ya, diambil ya, apa minal hasanati ya, saking pahalane piro-piro amal kebagusan, waruda lan diwehaken ya, atau dibalekaken ya, apa minas sayiati saking piro-piro amal keburukan. Fala yazaluna mongko ora kisir-kisir iku yastaufuna min hasanatihi hatta layabqa lahu hasanatun. Maka ya mau tidak mau ya yastaufuna min hasanatihi, yastaufuna ale padha nuhoni sapa para menungsa min hasanatihi saking pira-pira amal kebagusane. Hatta layabqa hasanatun, hatta layabqa hingga ora tetep ya lahu atau ora keri lahu kaduwe kedirojul ya apa hasanatun ya amal kebagusan suwiji. Jadi diambil tidak tersisa satupun ya amal kebaikan. Kalau umpamanya sudah tidak tersisa sekali satu amal kebaikan sekalipun umpamanya tidak ada ya, maka amal keburukan dari orang yang disakiti diambil ya, diberikan terhadap orang yang menyakiti ya. Fayukhadhu min sayyi'atihim fatuda alaihi fa idza faraha min hasanatihi qila lahu irji. Nah, kalau hal tersebut sudah beres, sudah terselesaikan, fa idza faraha mongko nalikane wis rampung apa min hasanatihi ya, saking pira-pira amal kebagusane rojul, kila mongko den ngendikaken lahu marang rojul irji ya, kembalilah balika sapa sira ila umikal hawiyah ai jahannama. Maka setelah itu ya terus apa yang bersangkutan atau seseorang yang menyakiti itu ya disuruh kembali ya tinggal di neraka hawiyah ai jahannama, tegese neraka jahanam ya. Hawiyah neraka yang paling bawah, hawiyah itu ngisor, berarti telenge neraka jahanam telenge. Nah, fa innahu mongko temujune kelakuan iku la zulma, iku la zulmal yaum, iku la zulma ora ono aniaya iku maujud al yauma ing dalem iki dina, karena pada hari itu di hari kiamat ya, la zulma tidak ada yang namanya sifat menyakiti, semua di situ sudah diselesaikan. Innallaha syari'ul hisab ya, innallaha tamajune Gusti Allah taala iku syari'ul hisabi, zat kang ngegeaken hisab, ngegeaken mempercepat hisab ya, hisabnya dipercepat. Allah taala itu ya syari'ul hisab, zat yang selalu mempercepat ya perhitungan amal, yakni negesi sapa Allah taala syari'ul majazati syari'ul iku syari'ul majazati ya, Allah taala iku zat kang ngageaken piwales ya, ngageaken piwales atau balasan ya, balasannya orang-orang yang zalim ya, itu di situ diselesaikan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yabqa mawonuli ora tinggal atau ora tetep yauma idzin ing dalem dina kiamat apa sapa malakun malaikat muqarrabun kang kaperek, wala nabiyun lan ora ana nabi mursalun kang den utus, wala syahidun lan ora ana wong kang mati syahid illa dzanna ya, illa dzanna angin nyono ya sapa malak atau malaikat lima lama yaro min syiddatin hisab, lama yaro nalikan sumangsane, lama yuro sumangsane den tingali apa ma min syiddatil hisabi saking bangete hisab,
Allah yang jua ing yento ora selamat sopo ilaman kecuali wong aso mau kang rekso sopo Allah taala ingman atau aso mau kang rekso ingman sopo Allahu taala Gusti Allah taala. Nah, pada saat itu ya, pada saat itu yaitu saat Allah taala itu cepat atau buru-buru menyelesaikan pembalasan ya terhadap semua manusia. Falayat ko yoma idzin malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun wala syahidun ilahun ilahunna lama yuro min sidatil hisabi. Jadi pada saat itu pula ya orang tetap orang keri ya pemalaikat malaikat muqarrabun malaikat yang dekat dengan Allah wala nabiyun dan juga nabi yang diutus mursalun yang diutus wala syahidun dan juga orang-orang yang pada mati syahid ilahuna lama yuro min sidatil hisabi ya kecuali saat-saat itu pula yang dilihat tiada lain itu adalah amat sangat dahsyatnya hisab ya bangetnya hisab ya, atau beratnya hisab Allah yang jua ilaman asamahullahu ta'ala. Pada saat itu tidak ada ya termasuk orang yang selamat kecuali orang-orang yang dilindungi direksa mendapat perlindungan penjagaan ya mendapat isomah dari Allah subhanahu wa ta'ala penjagaan atau ilah man asamahullahu ta'ala ilaman kecuali wong sing selamat ya asomahu kang reksahu ingman sapa Allahu taala Gusti Allah subhanahu wa taala. Nah, kecuali pada saat-saat itu ya tidak ada orang selamat yang selamat kecuali mereka-mereka yang diselamatkan oleh Allah, dijaga, dilindungi oleh Allah itu selain daripada para malaikat, para nabi dan juga para orang-orang mati syahid. Selain daripada itu tidak ada orang selamat kecuali mereka-mereka itu termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu selamat. Waruwiya lan dipun riwayataken an Mu'adz bin Jabal saking panjenengan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa anahu ing temene Gusti Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh Gusti Kanjeng Nabi la tazulu durung geser atau gurung lingsir apa kodama abdin delamakan lorone seorang hamba hatta yus'ala hingga den takoni sapa abdun an arbaatin saking perkara papat. Nah, ini sebagaimana apa ya yang disabdakan oleh beliau Rasul Nabiullah Nabi Agung Muhammad SAW dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ya bahwa sesungguhnya beliau Rasul itu bersabda la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arbaatin belum ya belum kedua kaki seseorang hamba itu melangkah ya maka sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 macam perkara. Ya, itu pada saat yang di padang mahsyar ya. Jadi kedua telapak kaki ini belum bergerak dalam arti untuk melangkah ya. Itu belum ya hatta yus'ala an arbaatin hingga ya ditanya seorang hamba tersebut tentang 4 macam perkara. Itu kata beliau Rasulullah. 4 macam perkara itu apa saja? Ya penjelasan daripada keterangan lanjutannya hadis an umrihi. Yang pertama an umrihi ditanya an umrihi saking umure abdun fima ing dalem opo ya ing dalem opo afnahu ya ngentekaken sapa abdun hu ing umur ya. Nah itu ditanya tentang 4 macam perkara. Yang perkara yang pertama ditanya tentang an umrihi ya an
rihi fima afnahu, ya kita semua ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah umur, kita semua itu tidak ada batasannya yang tahu. Ya, batasan umur ya kita semua tidak ada yang tahu kecuali Allah, karena umur itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya manusia sedang malaikat Allah saja tidak tahu. Ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Yang lebih spesifik lagi ya kayak beliau malaikat Israil alaihissalam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malaikat pencabutnya nyawa, itu pun tidak tahu. Bahwa wong wis priyang kae bakal matine kapan, malaikat Israil ora ngerti ke matine kapan. Kecuali ya malaikat Israil tersebut mendapat perintah tugas dari Allah, Israil itu cabut nyawanya. Nah, itu baru melaksanakan perintah atau tugas dari Allah dan baru tahu, oh ini batas usianya si A sekarang nih, saya suruh nyabut nyawanya atau ruhnya, seperti itu ya. Jadi yang pertama ditanyakan tentang umur. Ya kita semua umpamanya ya setiap hamba Allah diberi anugerah panjang umur, diberi umur umpamanya di dunia itu berapa tahun ya. Nah itu besok ditanya di sana kamu hidup di dunia ya, sedangkan umat beliau Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam batasan usia atau umur itu antara 60 sampai 70 ya, 60 sampai 70. Nah umpama ya sedang beliau Rasul saja ya yuswanya itu 63 tahun. Kalau kita semua sebagai umat beliau ya lebih dari 63 tahun, itu berarti usia atau umur bonus dari Allah. Umur bonus. Ya maka ya harus pandai-pandailah memanfaatkan, menggunakan sisa-sisa umur bonus itu. Untuk apa? Meningkatkan ketaatan, ibadah, iman, takwa kepada Allah. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ibadah. Nah itu ya usia termasuk umur bonus ya.